Halo sahabat youtuber, apa kabar? Semoga semua baik-baik saja dan terima kasih sudah klik video ini ya. Untuk kali ini kita akan mengulas benda yang begitu menawan, apalagi kalau bukan uang. Hingga banyak sekali orang yang rela menipu diri dengan pergi ke dukun pengganda uang. Dan hasilnya tentu saja kisah lengkapnya seperti apa? Simak sampai habis ya sob. Dan jangan lupa tolong dibantu subscribe-nya, terima kasih. Desa Sutopati, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang mendadak gempar. Ismail, pria berusia 57 tahun, dikenal sebagai sosok yang sangat rajin beribadah. Bahkan sering mengisi khotbah Jumat di Masjid Besar Desa Sutopati. Seperti pada umumnya masyarakat di sana, Ismail bekerja sebagai petani dan juga peternak. Ismail punya seorang istri dan 4 orang anak serta 1 orang menantu. Selain bekerja sebagai petani dan peternak, Ismail dikenal sebagai orang pintar yang biasa dimintai tolong untuk mengobati orang-orang yang sakit atau dikenal sebagai dukun, sehingga di rumahnya selalu ada tamu-tamu yang datang untuk minta tolong diobati penyakitnya. Hukum pasar pun berlaku di dunia perdukunan. Makin sering berhasil mengobati, makin terkenal dan akan makin ramai para pasien-pasiennya. Pundi-pundi keuangan pun akan semakin tebal. Tapi rupa-rupanya dukun Ismail yang sebenarnya tidak miskin ini menjadi serakah. Dia justru mengikuti Dimas Kanjeng dengan mengaku kepada beberapa pasiennya bahwa dia bisa menggandakan uang. Ternyata hal itu adalah benar. Dia dengan mudah melipat gandakan penghasilan dia sendiri. Sebab belakangan diketahui dengan modal segelas air yang diambil dari sumur itu adalah modal yang kurang dari 1.000. Tapi dari modal yang kurang dari 1.000 itu dia berhasil meraup uang puluhan juta rupiah. Jadi kronologinya itu seperti ini teman-teman. Setiap kali Ismail berhasil merayu orang-orang yang punya uang agar mau menggandakan uangnya kepada Ismail, dia mengambil segelas air dari sumur, lalu air itu dimasukkan ke dalam plastik bening dan diberikan kepada pasiennya. Teman-teman, Ismail adalah dukun yang termasuk laris, sehingga sebenarnya dia sudah bisa mencukupi kebutuhannya dari hanya membuka praktek dukun itu saja, tanpa harus membuka praktek penggandaan uang. Info aja ini untuk teman-teman yang belum pernah ke dukunnya. Jadi dukun itu seperti dokter. Kalau ngobati orang sakit, dia akan memberikan syarat ini, syarat itu. Kadang harganya itu nggak masuk akal, seperti ayam putih mulus, ayam bloro seblok, ayam cemani, ayam hitam, ayam belang 3. Pertama-tama dia akan memasrahkan agar pasiennya itu mencari sendiri ayam-ayam itu di pasar. Ya tentu saja pasiennya ini nggak dapat. Lalu pasiennya akan meminta tolong agar si dukunnya mencari. Si pasien yang tidak tahu menau, pokoknya yang penting nyerahin uang ke dukun biar semuanya diurusin dukun. Nggak tahu itu ayam potong kah ayam apa sebenarnya yang dipotong sama si dukun untuk selamatan sih, biasanya seperti itu. Biasanya harganya sudah di-markup sedemikian rupa dan si pasien taunya itu ayam udah menjadi potongan dan sudah kadang-kadang malah sudah dimasak. Ironisnya teman-teman, korban pertama penggandaan uang yang dilakukan Ismail adalah tetangganya sendiri yang bernama Bapak Muarif berusia 57 tahun. Pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020, Pak Muarif datang ke rumah Pak Ismail membawa uang sebesar 3 juta rupiah dengan maksud dijampe-jampe agar uang itu tidak habis untuk belanja, bahkan kalau bisa dilipat gandakan. Setelah uang berpindah tangan ke tangan Ismail, lalu Ismail memberikan air putih yang dibungkus dengan plastik ke Pak Muarif. Air tersebut harus diminum sebelum sampai di rumah. Dan saat minum tidak boleh diketahui oleh siapapun. Lalu dalam perjalanan pulang ke rumahnya, Pak Muarif pun membuka dan meminum air itu sesuai arahan sang dukun. Selang beberapa jam kemudian, tubuh dingin Pak Muarif ditemukan warga dengan plastik kecil berisi sisa air di sekitar tubuhnya. Lalu pada keesokan harinya, Jumat tanggal 15 Mei 2020, Pak Muarif langsung dikuburkan oleh keluarganya dengan tanpa ada rasa curiga sedikit pun. Korban penggandaan uang yang kedua adalah Bapak Suroto berusia 63 tahun, seorang petani pisang yang sangat sukses dari Desa Sumber Ayu, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Pada tanggal 2 Desember 2020, Pak Suroto datang ke rumah Pak Ismail bersama dengan cucunya. Dari penampilan dan dari cara berbicara Pak Suroto, Pak Ismail pun sudah menebak bahwa Pak Suroto ini adalah orang yang berada. Di sela-sela obrolan itu, Pak Ismail bercerita pada Pak Suroto bahwa dia punya utang sebesar 25 juta kepada bank dan baru tercicil sebanyak 15 juta. Dalam obrolan itu, Pak Ismail pun mengatakan pada Pak Suroto bahwa dia bermaksud meminjam uang 10 juta untuk melunasi hutangnya di bank tersebut.
Pak Suroto yang tidak punya firasat apapun langsung mengiyakan pinjaman itu. Bahkan karena saking yakin dan agar tali silaturahmi tetap terjalin, Pak Suroto berjanji pada dukun Ismail, bila kelak dukun Ismail ini mengembalikan uang itu tepat waktu, sang dukun boleh meminjam berapapun dan kapanpun saat dia membutuhkan. 2 hari kemudian, tepatnya pada tanggal 4 Desember 2020, Surono datang lagi sendirian ke rumah sang dukun untuk menyerahkan uang sebesar 10 juta. Tidak lama kemudian, Surono pun pamit pulang. Saat itu, sang dukun memberi Sangu sebungkus air putih yang diakui berasal dari sumber mata air Si Jago dari lereng Gunung Sumbing dan sudah dicampe-campe agar pisang-pisang milik Surono aman dari gangguan maling. Dukun Ismail berpesan agar Surono meminum air itu di tengah kebun pisang tanpa dilihat oleh siapapun. Sampainya di rumah pada malam harinya, Surono pun langsung menuju kebun pisang dengan diantar oleh cucunya. Sesuai dengan arahan dukun, Surono pun meminta agar sang cucu menunggu saja di luar kebun pisang. Surono masuk sendiri ke tengah kebun pisang dan langsung meminum air itu. Sejam, 2 jam, 3 jam ditunggu oleh sang cucu, ternyata Surono tidak kunjung keluar. Hal itu membuat sang cucu sangat cemas. Sang cucu pun kemudian nekat untuk masuk ke dalam kebun pisang dan mencari sang kakek. Ternyata sang kakek ditemukan sudah dalam keadaan meninggal dengan plastik berisi sisa air bening di sekitar tubuhnya. Pada esok harinya tanggal 5 Desember 2020, keluarganya pun memakamkan Pak Surono dan menganggap bahwa kematiannya adalah karena angin duduk. Korban ketiga dan keempat adalah Lisma berusia 31 tahun dan Wasdianto berumur 38 tahun, adalah kakak beradik ipar warga Dusun Marongan, Desa Sukamakmur, Kecamatan Kajoran, Magelang, Jawa Tengah. Diketahui sejak 1 November 2021, mereka berdua selalu berkomunikasi, bahkan sudah 4 kali bertemu langsung dengan sang dukun. Kemudian pada tanggal 10 November 2021, Lisma pamit kepada keluarganya untuk pergi ke rumah sang dukun bersama Wasdianto dengan menyewa sebuah mobil. Teman-teman, diketahui Lisma dan Wasdianto ini adalah seorang pedagang sayur yang sangat sukses di Kabupaten Magelang. Mereka mengantar uang sebesar 25 juta rupiah hasil dari menggadaikan mobil Suzuki Cherry milik mereka. Tapi lagi-lagi setelah uang berpindah tangan, Ismail memberi kedua orang ini air bening dalam plastik, serta saat minum tidak boleh dilihat orang lain. Saat dalam perjalanan pulang, mereka menemukan mobil itu dan langsung minum air dari pemberian sang dukun. Besoknya mereka ditemukan meninggal di pinggir jalan itu dengan plastik berisi air bening di dekat tubuh mereka. Lisma miring ke kiri di kursi kemudi, sedangkan Wasdianto meringkuk kaku di luar mobil. Warga desa yang menemukan jasad mereka segera memberitahukan kepada perangkat desa dan langsung melapor ke kepolisian terdekat. Kedua mayat itu kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan autopsi. Berdasar hasil laboratorium forensik terhadap air liur, lambung, serta urin milik Lisma dan Wasdianto diketahui positif mengandung racun. Setelah memperoleh bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi, polisi pun langsung menangkap Ismail sang dukun. Saat ditangkap, Pak Dukun pun tidak melawan. Saat diinterogasi, Pak Dukun sangat kooperatif, sebab polisi langsung menyodorkan bukti-bukti yang tidak bisa dibantah lagi. Saat ini Dukun Ismail masih menjalani proses persidangan. Semoga kelak hakim menjatuhkan hukuman kepada orang ini dengan seberat-beratnya karena sudah menghilangkan nyawa 4 orang hanya demi uang. Sob, coba tebak, kenapa 4 orang ini tidak curiga dengan bau menyengat itu? Tulis di kolom komentar ya.